Yul, kamu sadar gak sih? Sadar apa? Akhir-akhir ini lingkungan pertemanan lagi nggak baik-baik aja tahu. Ya sih aku ngerasa sekarang makin banyak yang terkena bully tanpa kita sadari. Kasihan juga tahu. Banyak yang terkena bully. Jadinya banyak yang malas buat ke sekolah. Kira-kira kamu ada saran nggak buat mengatasi hal ini? Gimana kalau kita tanya Pak Ibnu selaku pembina OSIS? Ide yang bagus. Yuk. Ayo. Kita mau laporan. Kalau di lingkungan pertemanan kita akhir-akhir ini sering terjadi bullying. Iya Pak, kita minta saran sama Bapak selaku pembina OSIS. Gimana nih? Memang selama ini banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa-siswa SMP. Ya salah satunya itu kasus bullying dan itu membuat kami guru-guru merasa resah. Maka anak-anak melakukan itu bukan karena dia sengaja melakukan bullying, tindakan bullying karena tidak paham dan tidak mengerti apa itu bullying. Iya nih Pak, kira-kira Bapak ada saran nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Sebetulnya udah ada ide dari awal bahwa salah satu untuk menyelesaikan itu karena ini dari pemahaman dan tidak tahu apa itu bullying, maka adanya gerakan membaca atau literasi ini perlu ditingkatkan. Artinya harus ada di SMP kita. Jadi kalian bisa diskusi nanti dengan salah satunya guru bahasa Indonesia Pak Muiz, ngobrol-ngobrol bagaimana untuk membuat skema atau runtutan yang terstruktur agar anak-anak ini lebih paham bahwa bullying itu seperti ini, bahwa bullying ini tidak boleh. Nah, itu harus ditanamkan. Dengan cara apa? Dengan cara gerakan literasi. Gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Silakan duduk. Kenapa? Ada apa? Jadi kan tadi kita habis dari Pak Ibnu Hmm. laporan tentang masalah pertemanan yang akhir-akhir ini sering terjadi bullying. Iya nih Pak, kita tadi disaranin Pak Ibnu untuk ke Pak Muiz agar membuat gerakan literasi di lingkungan sekitar kita. Mengenai bullying ya. Kemudian mengenai gerakan membaca. Itu adalah dua hal yang menarik jika digabungkan. Tentunya jika kita mendalami apa itu soal membaca, dengan membaca kita bisa membuka wawasan. Pemikiran kita bisa lebih luas. Kita banyak mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui dengan membaca. Salah satunya kita bisa mengetahui apa itu bullying. Sebenarnya bullying itu adalah tindakan yang memang tidak diinginkan ya, di sekolah kita ini. Tapi kita terlalu banyak pada hal-hal tindakan yang melarang ya. Bagus, itu bagus. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kita menanamkan sebuah pemahaman dulu, pengertian dulu pada anak-anak apa itu bullying. Tuh. Jadi sehingga anak-anak itu mengetahui oh itu apa itu bullying, apa bahayanya bullying, apa dampak negatif terhadap lingkungan kita. Jadi ketika kita menggabungkan melawan bullying dengan gerakan membaca itu sangat menarik sekali. Jadi dengan membaca anak-anak bisa mengetahui apa itu bullying, apa itu dampak negatif terhadap bullying. Maka dengan pemahaman tersebut kita mengharapkan agar anak-anak itu bisa meminimalisir tindakan bullying di sekitar kita, gitu ya. Jadi memang kita harus menanamkan terlebih dahulu pemahaman dalam diri anak masing-masing, gitu. Sebelum kita mengkampanyekan gerakan membaca bullying, ya, kita harus tahu dulu nih apa itu bullyingnya, apa itu dampak negatifnya, sehingga kita bisa lebih leluasa melakukan gerakan membaca tersebut. Nah, di sini di belakang Bapak ada beberapa disiplin ilmu. Ada ilmu sosial, ilmu bahasa yang lebih banyak, yang dekat sekali dengan bahasan-bahasan bullying. Nanti kalian bisa membacanya di sini. Bisa cari buku-buku tentang atau yang dekat dengan pembahasan bullying, gitu ya. Jadi nanti setelah kalian membaca, kalian kemudian memahami,
Kemudian dari situ kalian bisa membuat satu selebaran ya untuk disebarkan di setiap kelas gitu. Kenapa kita perlu menyebarkan, Pak? Kenapa tidak mengundang anak-anak saja ke sini? Baik, dua-duanya itu yang kita lakukan. Pertama, kita mengajak anak-anak untuk membaca di perpus. Yang kedua, kita mendekatkan sarana membaca di setiap kelas. Karena biasanya anak-anak itu bukan malas membaca, tapi alat atau sarana membacanya jauh dari mereka. Gitu, ya. Oke? Siap? Silakan. Iya, sama-sama. Kira-kira bagus gak? Bagus, Udah cukup. cukup. Oke. Lihat ya, cakep banget ya ini Seseorang sebaiknya tidak larut dalam kesedihan karena perlakuan kejam orang lain. Teruslah berkarya dan berbuat baik, karena itulah yang membuatmu berbeda dan bersinar.